Ya hadirin dan pemirsa, baru saja kita dengarkan sambutan dari perwakilan KPU Pusat, yaitu oleh Bapak Amiruddin. Dan tentunya Fajar tadi sudah sedikit disinggung bahwa penyiaran di Provinsi Banten ini sudah cukup banyak. Betul. Dan juga peningkatannya cukup baik begitu. Betul ya, sekali. Sudah banyak kemajuan. Tadi sedikit dibahas juga yang mungkin jadi catatan saja. Di Banten ini mungkin dari radio ataupun televisi harus lebih mengangkat kearifan lokal budaya di sini. Betul sekali. Nah, itu supaya bisa nambah baju lagi dari tahun ke tahun. Iya. Dan tentunya untuk penyiaran radio maupun televisi di Provinsi Banten sudah bisa bersaing dengan provinsi-provinsi di Indonesia lainnya. Boleh tepuk tangan dong untuk Provinsi Banten. Luar biasa sekali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka Malam Anugerah KPID Banten 2015 oleh Gubernur Banten. Ya, yang kali ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan Provinsi Banten kepada Bapak Dr. Andes Haji Sigit Suwitarto MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten atau yang mewakili unsur Ketua DPRD Banten, Kapolda Banten, dan Rem 04 Maulana Yusuf, Kejati, Pengadilan Tinggi dan Banten atau yang mewakili. Yang saya hormati yang mewakili KPI Pusat, yang saya hormati para kepala SKPD pemerintah Provinsi Banten atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua dan anggota KPID Provinsi Banten, yang saya hormati para Ketua KPID seluruh Indonesia atau yang mewakili, hadir sesuai dengan informasi dari Ketua KPID Provinsi Banten, ada 5 provinsi yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang di Provinsi Banten. Yang saya hormati Dewan Juri Anugerah KPID Provinsi Banten tahun 2015, ini Dewan Juri yang luar biasa karena sangat independen, dari semua unsur ada, baik itu akademisi, penyiaran, dan tentunya yang profesional di dalam bidangnya. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, teman-teman media, dan hadirin undangan yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan sambutan dari Gubernur Banten, penyampaian mohon maaf dalam kesempatan ini seperti tadi disampaikan oleh Ketua bahwa Bapak Gubernur tidak bisa hadir secara pribadi dan Bapak Sekretaris Daerah juga tidak bisa hadir secara pribadi karena pada kesempatan yang bersamaan Pak Gubernur mewakili acara pusat yang digelar di Anyar, mewakili Bapak Menteri, dan Bapak Sekretaris Daerah juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh sebab itu mohon maaf, beliau tidak bisa hadir secara pribadi. Untuk itu beberapa hal perlu kami sampaikan sesuai dengan amanat sebagai berikut. Pada hari yang insya Allah penuh barokah ini, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat, karunia, serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara pemberian penghargaan Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Banten tahun 2015, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, perkembangan yang sangat pesat dan masif di bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menyebabkan arus informasi mengalir begitu derasnya ke seluruh lapisan masyarakat tanpa bisa dibendung. Kondisi ini di satu sisi membawa manfaat yang besar bagi kita, terutama sangat membantu dalam menyampaikan informasi mengenai pembangunan dengan segala aspek-aspek yang terkait kepada masyarakat dan sekaligus mendapatkan umpan balik dari masyarakat mengenai hasil
hasil dan persoalan-persoalan pembangunan yang ada. Namun di sisi lain, tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi ini kadangkala menimbulkan dampak yang kurang diharapkan oleh kita semua. Aliran informasi yang begitu deras tentang apa saja yang mengalir masyarakat tanpa bisa dibatasi atau dibendung seringkali menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang semestinya tidak perlu terjadi. Kekhawatiran yang sama juga seringkali muncul apabila informasi, tontonan, atau konten siaran yang kurang pas diterima dan oleh masyarakat kita yang terdiri dari berbagai macam latar belakang termasuk oleh anggota keluarga kita. Dengan kehadiran Komisi Penyiaran Indonesia KPI mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, mudah-mudahan merupakan satu jawaban atas kekhawatiran kita tersebut. Undang-undang tersebut memberikan amanat bagi seluruh insan penyiaran agar dapat mewujudkan dunia penyiaran yang mampu membentuk watak dan jati diri bangsa yang positif. Dan bukan tayangan yang hanya sekedar menghibur semata. Demikian juga apabila isi siaran penuh dengan hal-hal yang negatif, bukan tidak mungkin lambat laun akan membentuk watak atau karakter masyarakat yang tidak sesuai dengan norma dan jati diri kita. Hadirin yang dan undangan yang berbahagia, disinilah arti pentingnya kehadiran KPID, khususnya KPID Banten, karena menjadi lembaga yang kita andalkan untuk menjadi iklim dan konten penyiaran yang sehat, layak, dan sesuai dengan norma-norma yang kita anut dan jalankan sehari-hari, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga KPID memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi harapan dan andalan kita bersama dalam membentengi kita semua dari konten penyiaran yang tidak mendatangkan maslahat bagi masyarakat dan keluarga yang kita cintai. KPID Banten dan lembaga-lembaga penyiaran saya harapkan juga sekaligus dapat berperan dalam mendidik masyarakat agar bersikap kritis namun objektif dalam memahami proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat sehingga hasil-hasil pembangunan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat secara objektif dan berimbang. Saya sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan pemberian penghargaan berupa anugerah KPID Banten tahun 2015 ini yang telah dilaksanakan selama 3 kali karena selain menjadi ajang untuk silaturahmi antar lembaga penyiaran dan pemberian penghargaan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang berprestasi sesuai kategori masing-masing juga dapat dijadikan ajang konsolidasi guna lebih meningkatkan peran dan fungsi masing-masing baik KPID maupun lembaga-lembaga penyiaran di masa-masa yang akan datang. Saya berharap kiranya KPID Banten dan semua lembaga penyiaran di Provinsi Banten dapat lebih bersinergi dengan pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Banten guna mendukung sekaligus mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan. Hadirin dan undangan yang saya banggakan, kehadiran sarana komunikasi baik berupa radio maupun televisi telah kita rasakan bersama manfaatnya sejak dahulu. Banyak sekali informasi yang kita terima sampaikan melalui radio maupun televisi. Sarana komunikasi radio dan televisi juga telah banyak membantu pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan sampai ke pelosok-pelosok negeri dan juga telah banyak berperan dalam membantu pembangunan, merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, memperkenalkan negara kita kepada dunia internasional, bahkan dalam membangun kemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Radio dan televisi merupakan sarana komunikasi yang sangat penting dan strategis dalam proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, saya mengingatkan kepada seluruh lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Banten agar tidak semata-mata memperhatikan kondisi sarana dan prasarana penyiaran semata yang tentu saja sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologinya, akan tetapi juga senantiasa memperhatikan kondisi sumber daya manusia pengelolanya. Canggih apapun peralatan yang tersedia, jika tidak ditangani oleh tenaga-tenaga yang kompeten dan berdedikasi, maka keberadaan fasilitas yang serba canggih dan mahal tersebut akan kurang berdaya guna. Selain itu, wawasan dan kapasitas tenaga pengelolaannya perlu secara terus-menerus ditingkatkan agar senantiasa dapat memahami dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian juga dengan aspek pengelolaannya.
KPID dan lembaga penyiaran perlu secara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola agar lebih profesional, modern, dan akuntabel. Persoalan ketersediaan peralatan yang canggih, tenaga pengelolaan yang kompeten, dan tata kelola yang baik perlu menjadi perhatian serius. Mengingat dunia yang berkembang sekarang ini adalah dunia yang penuh dengan persaingan, baik di tingkat lokal, regional maupun global. Kita juga berhadapan dengan kondisi masyarakat yang semakin cerdas dan kritis. Apabila kita kurang memberikan perhatian serius kepada hal-hal tersebut, saya khawatir nanti akan sulit untuk bersaing dan hanya menjadi penonton di negara daerah kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan lembaga penyiaran tentunya tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran menyebutkan bahwa keberadaan lembaga penyiaran bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integritas nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra bangsa. Saya juga berharap agar kiranya lembaga-lembaga penyiaran di Provinsi Banten di bawah koordinasi dengan KPID Banten juga dapat memilih dan memilah-milah secara arif dan bijaksana informasi atau pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai informasi yang sebetulnya sangat baik dan penting disalah mengerti atau disalah artikan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan dan suasana yang tidak kondusif di tengah-tengah masyarakat. Perlu saya tegaskan di sini bahwa himbauan saya ini sama sekali tidak bermaksud untuk membatasi, apalagi mengekang kebebasan media untuk menyampaikan berita atau informasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Himbauan ini saya sampaikan dalam kapasitas saya selaku gubernur kepala daerah dan sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi Banten yang tidak hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan, tetapi juga bertanggung jawab atas terwujudnya rasa kebersamaan dan suasana kondusif di daerah. Terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 yang akan datang, di mana dinamikanya sudah kita pelaksakan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya menghimbau kiranya lembaga-lembaga penyiaran seprovinsi Banten dapat mengambil peran aktif dan konstruktif dalam mensukseskan kegiatan pilkada serentak tersebut sesuai dengan peran dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mari kita bersama-sama berupaya secara optimal mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pilkada yang demokratis, aman, damai, dan lancar. Hadirin yang kami hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan anugerah KPID Banten tahun 2015. Semoga berjalan dengan lancar. Saya juga mengucapkan selamat kepada para pemenang atau penerima anugerah KPID untuk tahun 2015 dan semoga menjadi pemicu untuk bekerja lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Sesuai dengan apa yang diharapkan tadi dan oleh panitia, bahwa sekaligus membuka secara resmi acara ini, dan untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia KPID Banten tahun 2015 secara resmi kami nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.